Pendapat ulama yang mengatakan wajah dan telapak tangan tidaklah aurat, dari sisi Al-Quranul Karim itu ayatnya sama. Jadi ayat yang sama difahami berbeda. Dengan fiqih namanya itu. Jadi ketika terjadi ikhtilaf seperti ini, kita tahu bahwa penyebab ikhtilaf itu bukanlah hawa nafsu, tetapi karena memang ada dalil yang memberi peluang kepada umat untuk difahami berbeda. Ada beberapa sudut pandang diizinkan dalam perkara ini. Nah, itu dikatakan mahallul ikhtilafnya. Dan yang menjadi penyebab ikhtilafnya itu bukan hawa nafsu, tetapi memang nas, dalil itu sendiri. Dalil tidak menunjukkan kepastian makna. Orang mengatakan tidak qat'i dalalahnya, tidak pasti petunjuk nas itu. Jadi dalam perkara ini tidak boleh sempit dada. Tidak boleh sempit dada. Apa dalil mereka? Ulama yang mengatakan bahwa telapak tangan dan wajah tidak aurat, sebagaimana kelompok pertama, mereka juga berhujjah dengan surat Al-Ahzab tadi, surat An-Nur ayat 31 itu. Di situ kan ada kalimat wala yubdina bi zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ila qawlihi sampai liya'lama ma yukhfina min zinatahinna. Ini jelas-jelas bagaimana memahami ayat itu. Kata ulama yang berpendapat yang kedua, ini jelas maknanya sebenarnya, bahwa wanita disuruh untuk menutup juyub dada mereka dengan khumur. Dengan apa? Dengan kerudung mereka. Kan disuruh kan? Kalau seandainya bercadar, tak perlu lagi itu. Kenapa? Karena cadar itu sudah jelas jatuh menutupi dada mereka. Nah, jadi jelas bahwa ini menunjukkan apa? Bahwa semulanya penutup kepala wanita di masa jahiliyah, penutup kepala wanita di masa jahiliyah, ini yang pakai menutup kepala juga ya. Yang tidak pakai penutup kepala sama sekali itu adalah para budak biasanya. Jadi orang-orang merdeka di masa jahiliyah itu menutup kepala, tetapi menampakkan leher, kuduknya, tengkuk ini, leher, kemudian bagian yang terbuka dari baju yang di depan, di dadanya itu. Jadi selendang nutup rambut saja, ke belakang terjuntai ujung selendangnya. Itu stylenya itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa berhijab ini adalah tradisi Arab, nah itu tampaknya orang yang tidak kenal dengan sejarah peradaban masyarakat Arab sebelum Islam. Kemudian dia katakan bahwa membukakan rambut atau menutup rambut saja itulah yang patut sekarang. Mungkin dulu dia berkenalan dengan istrinya Abu Lahab atau Abu Jahal barangkali. Dulu begitu. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa menutup aurat seperti kerudung sekarang ini. Ini tradisi Arab. Tidak ada Arab begitu dahulu. Kalau begitu masyarakat Arab tradisinya, tidak turun ayat ini. Ayat ini turun menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa wanita Arab yang merdeka itu hanya menutup rambut mereka dengan selendang dan kemudian menjatuhkan ujung selendang ke belakang punggung. Jadi membukakan apa? Leher dan membukakan tengkuk juga terlihat, kemudian membukakan apa? Bagian dada. Itu gaya mereka berpakaian. Nah, kalau seandainya wajah perlu ditutup,
tentu lafaz ayat tidak begitu bunyinya. Mereka disuruh apa? Mengulurkan khimar mereka itu menutupi juyub. Nah, kalau seandainya wajah harus ditutup, maka tentu ayat Al-Quran tidak akan menjelaskan seperti itu. Artinya apa? Perintah Al-Quran itu ya seperti itu, begitu sajalah difahami. Tidak ada perintah Al-Quran menutup wajah. Yang disuruh itu adalah menutup juyub, berarti mengulurkan ujung selendang yang menutup kepala tadi ke dada, tidak ada ke wajah. Nah, di sini ketika wajah tidak diperintahkan ditutup di dalam ayat, padahal dada disuruh tutup, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa membukakan wajah itu boleh. Ibahatu kasfil wajhi. Dan kalau tidak boleh, tentu akan ada perintah langsung untuk menutupinya. Nah, kalau ada yang seperti itu kemudian tidak ada penjelasannya, tidak boleh dalam syariat. Ta'khirul bayan indal hajah la yajuz. Kalau tidak ada petunjuknya, berarti itu bukanlah suatu perintah untuk dijalankan seperti itu. Nah, begitu juga. Coba perhatikan, kalau seandainya wajah itu adalah sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan, mana yang lebih berisiko? Wajah dibandingkan dengan kaki atau betis. Wajah lebih menarik. Nah, sedangkan betis saja diingatkan di dalam Al-Quran, wala yadribna bi arjulihinna. Dengan hendaknya mereka menghentakkan kaki mereka supaya diketahui orang apa yang mereka sembunyikan berupa perhiasan mereka. Dan merenteng sehingga tersingkap aurat, tersingkap betis dan berbagai macam, termasuk juga apa? Tempat adanya gelang kaki itu. Nah, bukankah dalam ayat itu sudah ditunjukkan seluruh apa yang mesti ditutup, tidak boleh diperlihatkan? Terus kenapa tiba-tiba wajah dimunculkan padahal wajah tidak muncul di dalam ayat? Nah, ini dasar ulama yang kedua mengatakan wajah tidak masuk di dalam bagian dari yang harus ditutupi. Nah, kemudian berikutnya, dalil selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ummu Atiyah oleh Al-Imam Muslim. Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitr wal adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan pada hari Idul Fitri, Idul Adha, al-awatiq wal huyyat, anak-anak muda, pemudi-pemudi, orang-orang yang masih haid, zawatil khudur, ya. Zawatil khudur, wanita-wanita yang masih muda belia juga. Qalat, apa kata Ummu Atiyah? Qultu ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab. Ya Rasulullah, kalau seluruhnya disuruh keluar, ada yang kami tidak punya jilbab. Tahu jilbab? Jilbab itu kan yang menutupi seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai ke bawah, sampai ke kaki. Ada kami yang tidak punya itu. Nah, kemudian apa kata jawaban Nabi? Hendaklah litulbisaha ukhtuha min jilbabiha. Hendaklah saudarinya memakaikan jilbab itu kepada yang tidak punya tadi. Jadi satu jilbab itu dipakai berdua. Nah, ini jelas. Kalau kita lihat bahwa kalau satu dipakai berdua, mana akan tertutup semuanya. Begitu para ulama kelompok kedua memahaminya. Kemudian hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, menyaksikan salat Id bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkhutbah. Kemudian setelah berkhutbah beliau mendatangi para wanita, bersama beliau ada Bilal. Nah, bersama Bilal. Kemudian fawa'adhahunna,
Setelah Nabi berkhutbah, Nabi menghampir ke barisan perempuan, barisan wanita, kemudian memberikan mereka nasihat lagi. Di antara nasihat Nabi itu apa? Adalah menyuruh wanita untuk bersedekah. Nah, kata Ibnu Abbas, cerita Bani Khas'am, wanita Bani Khas'am tadi yang dilihat oleh Fadl bin Abbas dalam haji wada' itu, jelas bahwa Fadl ketika itu yaltafit ilaiha, berpaling melihat wanita itu. Wa kanat imra'atan hasna, wanita itu cantik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajah Fadl ke sisi yang lain. Nah, kalau seandainya menutup wajah itu wajib, Nabi tidak memalingkan wajah Fadl, tapi menyuruh wanita itu nutup wajahnya. Tentu begitu jadinya. Tapi ternyata Nabi, Fadl yang dilarang, bukan wanita tadi yang disuruh, wajah kamu ditutup, itu aurat terbuka. Ya tidak. Nah, begitu memahaminya. Kalau tadi mengatakan apa? Fadl dilarang, itu tandanya wajah aurat. Kata ulama yang kedua, tidak begitu memahaminya. Kalau memang itu aurat, seharusnya bukan Fadl yang diputar kepalanya oleh Nabi, tapi wanita itu malah yang disuruh untuk menutup wajah. Itu pertanda bahwa wajah tidak aurat. Nah, banyak lagi riwayat-riwayat, di antaranya yang populer adalah kisah Asma itu. Kisah Asma ini ada dalam riwayat Imam Abu Daud. Dia mengatakan hadis ini mursal. Ini dari Ummul Mukminin Aisyah. Aisyah mengatakan bahwa ada saudarinya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma masuk bertemu dengan Rasul. Wa 'alaiha thiyabun raqqaq. Jadi punya pakaian tapi tipis. Wa arada anha, Nabi berpaling, tidak mau melihat pakaian Asma yang agak transparan begitu. Faqala, dan beliau bersabda, ya Asma, innal mar'ah, wahai Asma, sesungguh wanita, idza balagatil mahidha, apabila telah sampai saatnya atau waktu umurnya dia haid, lam tasluh, tidak pantas an yura minha, untuk terlihat darinya, illa hadha wa hadha, melainkan ini dan ini. Asyara ila wajhi, Nabi berisyarat ke wajahnya, dan kedua kaf, telapak tangan dan punggung tangan beliau masuk di dalamnya. Nah, ini menunjukkan secara sharih bahwa dua bagian anggota tubuh wanita tidak termasuk aurat. Nah, bagaimana kita melihat dalil-dalil yang seperti itu kalau kita perhatikan? Kalau kita lihat dalil-dalil yang dipakai oleh pendapat yang pertama, dari pemahaman mereka jelas tidak membolehkan tampaknya apapun bahagian dari tubuh wanita karena alasan itu adalah Nah, kemudian mereka berhujjah dengan dalil-dalil di mana wanita di zaman Rasul berniqab, memakai cadar. Nah, dengan alasan itulah mereka mengatakan tidak boleh menyingkapkannya. Tetapi kalau kita mau renungkan dari dalil-dalil yang memakai niqab dan berbagai macam, hampir keseluruhannya ada illat, ada alasan kenapa niqab dipakai. Minimal ada dua alasan yang muncul dari dalil-dalil bercadar itu. Yang pertama adalah khaufan minal fitnah, khawatir dari fitnah. Yang kedua adalah raghbah fil hita wal hadar, itu keinginan untuk lebih waspada, untuk lebih hati-hati. Jadi dua alasan. Sepertinya dalil-dalil bercadar di masa itu, termasuk di zaman Nabi, ada illat. Illatnya ada dua. Apa itu? Khawatir fitnah. Yang kedua apa?
agar lebih hati-hati. Disebab fitnah itu misalnya karena memang wanita tersebut boleh dikatakan memiliki kecantikan yang bisa membuat orang menjadi tergoda karena cantiknya dia. Kalau yang seperti itu saya anjurkan bercadar sajalah. Rusuh pula orang melihatnya jadinya kan. Mau bergeser mata orang dari melihat dia, dia tampak pula, pakai pula berbagai make up. Nah, rasa kalau wanita seperti itu bukan saya yang menyuruh, ibu-ibu yang lain pun menyuruh bercadar jugalah. Kenapa? Susah kami menjaga bapak-bapak kami, kira-kira begitulah. Yang kedua adalah apa? Karena hadar, karena ada kehati-hatian yang lebih, ingin agar tenang, ingin ada sesuatu yang tidak mendatangkan fitnah itu, ada suatu sikap yang diambil oleh seorang wanita agar jangan sampai dia mudah terhantar kepada situasi-situasi yang orang menyamakan dia dengan orang lain. Dia ingin misalnya dalam situasi dia berada di daerah di berbagai macam yang orang kadang tidak melihat wanita itu melainkan dengan pandangan apa? Pandangan seksual semata. Jadi dengan begitu dia terasa lebih nyaman, lebih wara'. Nah tentu dengan alasan juga mengatakan bahwa memang benar istri-istri Nabi seluruhnya bercadar. Wanita-wanita sahabat bercadar. Dengan pilihan itulah mereka memakai itu. Bila demikian adanya, maka dalil-dalil cadar yang dinukilkan sebenarnya tidak punya kekuatan untuk mewajibkan. Tetapi ingat, juga tidak ada alasan untuk menolak cadar. Yang perlu dengan Nabi SAW meridai istri beliau, meridai para wanita sahabat memakai niqab, itu menunjukkan bahwa cadar bukan perkara yang buruk. Itu yang perlu digarisbawahi dahulu. Karena itu memusuhi cadar itu bukan suatu hal yang kita terima, apalagi sampai melabel-labelnya dengan radikal dan teroris ya. Itu keterlaluan itu. Saya ketika jadi dosen itulah yang membuat saya tersinggung itu. Karena alasan larangan itu lebih banyak ini berpotensi menjadi radikal dan ini adalah bisa menjadi teroris, berbagai macam bahasa-bahasa seperti itu muncul. Yang saya sedihkan di kalangan-kalangan orang-orang yang memang tahu dengan Islam. Tanpa sadar sebenarnya Islamfobia ini telah masuk ke tengah umat. Pentinggi yang berlabel Islam pun begitu bahasanya. Nah, saya katakan saya termasuk yang tidak berpendapat cadar itu wajib. Karena dalil-dalil yang mewajibkan setelah kita telusuri tidak sampai bisa dijadikan hujjah untuk hukum mewajibkan itu. Tidak sampai. Kalau seandainya tadi memang menjadi hujjah mewajibkan, maka tentu suatu kewajiban tidak akan ditolerir apalagi di dalam beribadah. Ya, tidak bisa kita jadikan alasan orang beribadah kan tidak ada syahwat, bagaimana bisa beribadah tidak ada. Jadi karena itu dalil untuk mewajibkan cadar tidaklah kuat. Tetapi
bahwa faktanya adalah para sahabat wanita bercadar, tidak pula bisa dibantah. Nah, karena itu memakai cadar bagi orang yang mengkhawatirkan akan menimbulkan fitnah darinya, begitu juga mengkhawatirkan akan datang fitnah kepadanya. Jadi hazar itu kan fitnah kepadanya atau fitnah darinya, itu adalah pilihan yang baik. Dan kita tidak menyuruh wanita itu. Nah, berdasarkan dalil-dalil yang tadi, maka apa kesimpulan kita tentang aurat wanita? Pendapat yang kuat adalah bahwa seluruh tubuh wanita adalah kecuali dua tadi. Tidaklah aurat. Wajah dengan telapak tangan dan punggung tangan. Itulah pendapat yang kuat. Nah, kalau kita gali seperti yang ditulis oleh pengarang kitab Auratul Mar'ah, sama kesimpulannya dengan apa yang saya katakan tadi. Wa bina'an ala ma taqaddama yumkinu an nurajjiha ma dhahaba ilaihi al-fariq ats-tsani walladhi yaqul bi anna al-wajha wal kaffain laysa min al-aurah. Nah, melihat apa yang telah dikemukakan oleh para ulama dari dua kelompok tadi, maka yang rajih, yang kuat dari dua pandangan itu adalah kelompok yang kedua, yang mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan serta punggung tangan maksud masuk di dalamnya bukanlah aurat. Tapi ingat, ma'a mura'ati adami kasfihi ma idza kana bihalati tuthirul fitnata bi an takuna al mar'ah zayyana aw barizatul jamal. Tetapi ingat, mentang-mentang itu tidak aurat, maka tetap harus dijaga. Tidak begitu saja mudah menyingkapkannya, apalagi kalau kondisi wanita itu menimbulkan fitnah, seperti dia dalam keadaan berhias secantik-cantiknya. Ini yang bertolak belakang. Dia tidak bercadar, tapi nan hitam jadi putih. Jarawek belampok sadonyo, sehingga akhirnya mata orang tertuju semuanya kepadanya. Nah, kalau yang seperti itu lebih baik bercadar. Jadi kalau tidak bercadar, jangan mengundang peran orang. Oh, hendak sirah-sirah hijau-hijau. Karena ibu-ibu model itu, asal rancak-rancak dia agih dari Allah. Ulu mata lah rancak dikikihnya. Nah, jadi kalau akan seperti itu, bercadar saja. Kenapa? Karena kecantikan seperti itu bukan untuk dikonsumsi orang banyak itu. Di rumah saya model itu, tapi kan ibu-ibu malih berhias di rumah. Itu kayak itu aja namanya jaliknya buya kan gitu. Ada juga yang mau mulai di rumah berhias buya batu ketika main TikTok misalnya kan, ya sama saja, lebih parah lagi itu. Jadi karena itu, kalau akan mempercantik wajah, menampilkan itu bukanlah pilihan untuk wanita yang tidak bercadar. Wanita yang tidak bercadar harus bisa menjaga diri tidak menimbulkan fitnah kepada yang lain. Apalagi aubarizatul jamal, atau memang kecantikannya itu betul-betul menonjol, tidak berhias betul, cantik juga. Yang seperti itu kita anjurkan tadi. Saya ibu-ibu sepakat juga itu, yang seperti itu bercadar sejalan. Kenapa? Susah menjaga suami kami buya, ya sudah itu kawan. Kemudian wa kadzalika idza alimat anna haulaha man qad yanzuru ilaiha an-nazar al-muharram. Begitu juga kalau dia hidup di tengah orang yang akan melihat kepadanya tidak dengan pandangan biasa. Di sekitarnya orang-orang yang melihat dengan pandangan yang rusak jiwanya, hatinya. Di sekitarnya bukan orang-orang yang taat, orang-orang yang menjaga pandangan mata, tapi yang cenderung memang melihatnya jelalatan. Yang seperti itu, dalam kondisi seperti itu, maka sebaiknya dia jelas cadar akan lebih baik. Dan tentu kepada laki-laki juga ada perintah,
Jangan wanita saja yang diatur, kita tidak mau teratur. Nah, jadi Islam itu tidak ada mengeksploitasi wanita. Ketika wanita disuruh menutup aurat, laki-laki disuruh menundukkan pandangan, dan jangan mengikuti pandangan demi pandangan. La tutabbi'un nazratan nazrah. Jangan iringi pandangan demi pandangan. Inna nazratal ula lak. Sesungguhnya pandangan pertama bolehlah, itu hakmu. Tapi yang asalnya, yang kedua alaik, yang kedua berisiko kepadamu. Cuma ada pula yang mencari jalan keluar. Boleh sekalinya, ya, cuma ada berlira-lira, cik itu tidak ulang-ulang. Sama saja. Yang dimaksud an-nazratul ula was-saniyah itu adalah tatabbu'un nazra bisyahwah, itu maknanya. Mengiringi pandangan dengan syahwat. Nah, dengan demikian, maka pagi ini kita dapat kesimpulan bahwa tubuh wanita seluruhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan, tetapi tetap ketika seseorang khawatir mendatangkan fitnah atau ditimpa oleh fitnah, maka pilihan bercadar adalah pilihan yang afdal. Tidak bisa kita anggap itu sebagai pakaian yang akan membuat orang menjadi radikal, apalagi sampai pemicu teror. Itu adalah suatu kejahatan pemikiran yang ditanamkan oleh orang di luar kepada sebagian umat Islam. Mereka terima. Ada alasan, you kan tak bisa awak mencaliknya. Di dalam aturan bercadar itu ada juga. Jadi yang bercadar harus tahu juga. Ada saat-saatnya dia boleh menyingkap wajahnya itu, dan dia tidak berdosa karena itu. Misalnya, ketika dia ada kasus hukum, misalnya, seorang mau disidang, kemudian betul tidak terdakwanya itu? Kalau dia pakai cadar terus tidak boleh dibuka, jangan-jangan orang lain. Nah, karena itu dibolehkan karena hajat. Sebagaimana aurat yang berat pun, aurat yang berat apabila dalam kondisi tertentu kan juga boleh. Dalam darurat, ketika melahirkan berbagai macam yang tidak boleh terlihat oleh orang lain, bisa tersingkap ketika itu. Jadi tidak serumit itu. Jadi kalau ada misalnya dia masuk, misalnya ke suatu tempat yang dia harus diketahui identitasnya, ya boleh dia diperiksa. Diperiksa oleh siapa? Oleh wanita yang sama. Ya boleh lihat, ini siapa, benar tidak, bisa masuk imigrasi. Oh, tidak boleh disingkap cadarnya, paspornya ini, jangan-jangan orang di dalamnya lain. Itu juga dia masuk ke mana? Masuk ke toilet misalnya. Masuk ke toilet, wanita yang bercadar itu, saya minta singkap cadar. Kenapa? Karena tidak sedikit hari ini ada hal-hal yang dikhawatirkan bercadar, rupanya yang masuknya laki-laki. Nah, karena itu, kenapa? Karena di dalam kan perempuan semua. Nah, jadi harus tahu pula supaya jangan menjadi fitnah pula cadar itu. Orang yang takut masuk toilet bercadar cemas, oh ya, lain produksi dalam laki-laki dan tak. Nah, sebaiknya bagaimana? Yang bercadar tahu masuk ke dalam singkap, ya tahu orang ini perempuan. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada wanita yang asing, tidak ada laki-laki yang asing darinya. Bahkan tidak ada laki-laki sama sekali. Jadi adab seperti itu juga harus difahami, supaya jangan cadar itu dipandang orang sebagai suatu hal yang mengkhawatirkan, jadi salah duga orang jadi karena itu. Nah, itulah kira-kira hukum terkait dengan aurat wanita.